pagi semua rekan-rekan, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Hari ini tim Hotman 911 mendampingi sebagian dari keluarga korban, 3 polisi yang korban penembakan di Lampung, ya, yang tolong Putri anggota penembakan, tolong diperkenalkan siapa aja yang hadir. Pertama ibu ini. Ya, selamat pagi rekan-rekan media, terima kasih hari ini sudah berkesempatan hadir. Saya perkenalkan hari ini yang hadir, yang pertama ini ada ibunda dari almarhum Bribtu Galib. Bribtu Galib. Ya, Bribtu Galib. Bribtu Galib itu masih bujangan ya? Masih bujangan. Jadi ibu kandung ya? Ibu kandung dan kakak kandungnya. Ibu kandung dan kakak kandung. Ya. Oke, dia anggota Polsek. Polres Waikanan. Anggota Polres. Ya, anggota Oke, Polres itu yang Waikanan. pertama. Ya. Yang kedua, Yang kedua ini hadir dari anak dari Pak Kapolsek, almarhum Pak Kapolsek, anaknya Pak almarhum Kapolsek. AKP Sulistianto ya. Lucianto, AKP Lucianto dan kakak almarhum Pak Kapolsek juga. Ibu kakaknya. Kakak kandung. Kakak kandung dari almarhum. Ya, jadi yang hadir di sini diwakili terkait dengan 2 korban, istri dari Kapolsek. Ya, saya udah bikin video barusan. Istri dari Kapolsek mau berangkat ke sini kemarin, ya, katanya dicegat di jalan, ya, dicegat di jalan oleh oknum. Siapa yang cegat? Coba ceritakan dulu. Jadi tadi malam itu Ibu Kapolsek dengan istrinya almarhum. Istri almarhum Pak Kapolsek dan istri almarhum Pak Petrus itu sudah melakukan perjalanan menuju Jakarta. Namun di tengah perjalanan mereka dipaksa untuk kembali lagi dengan alasan bahwa akan ada kunjungan Pak Kapolri. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan, tapi lagi-lagi mereka dikejar oleh oknum anggota Polsek Buai Madang, Polres Oki Timur, Sumatera Selatan. Dan akhirnya mereka kembali lagi lah, terpaksa ikut kembali ke rumah. Dan sampai pagi rumah mereka masing-masing dijaga oleh anggota Polsek yang sebelumnya tidak pernah. Jadi 2 istri dari almarhum Kapolsek sama almarhum Pak Petrus tidak diizinkan oleh oknum aparat kepolisian untuk datang ke Jakarta. Alasannya karena Kapolri mau datang hari Rabu, kami nggak tahu, dan kami juga tidak mempersoalkan alasannya apa. Cuma sangat disayangkan mereka kan punya hak ajasi untuk memperjuangkan penegakan hukum atas suaminya yang meninggal. Kenapa harus dicegat itu di jalan, dan kenapa rumahnya ditungguin, ya? Jadi 2 istri dari almarhum, dua almarhum tidak bisa hadir, sedangkan yang satu kan masih bujangan, yaitu Galib, ya, ibunya yang hadir. Oke. Pertama, boleh nggak ibu ceritakan dulu apa yang Anda dengar, yang ibu dengar kejadian penembakan tersebut? Ya, ini bisa masuk nggak tuh? Bisa. Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Haris sudah memberikan jalan untuk kami mencari keadilan atas almarhum adik saya AKP Hanumerta Lucianto SH. Dia adik bungsu saya, adik yang mempunyai kakak perempuan 4. Saya mbaknya yang nomor 3. Kebetulan adik saya itu sangat dekat sekali dengan saya, karena adik saya menganggap saya sebagai pengganti almarhum ibu kami. Pada hari Senin, ketika saya habis berbuka puasa, itu mendengar kabar, pertama mendengar kabar itu katanya adik saya itu belum meninggal. Setelah kedua mendapatkan kabar yang kedua bahwa adik saya gugur
meninggal di tempat kejadian. Setelah kejadian itu kami langsung pulang. Saya kan kebenaran saya di Palembang ya, bukan di kampung halaman saya. Kami sekeluarga besar dari Palembang menuju ke rumah orang tua saya, mbak saya. Nah, di sana kami menunggu dari malam sampai hari ke Selasa ya. Selasa sore kami menunggu dari malam Selasa sampai Selasa sore. Adik saya baru dibawa pulang. Betapa hancurnya kami yang berapa bulan. Anaknya 1 tahun tidak bertemu karena dia tugas Kapolsek di negara batin di daerah terpencil di Waikanan. Saya 3 malam, sebelum kejadian ini saya 3 malam tidur di negara batin. Karena adik saya minta, Kak, katanya Mbak, tolong tidur di rumah dinas saya, Kapolsek Waikanan. Saya ada videonya 2, kebersamaan saya dengan adik saya. Saya diajak jalan-jalan di tempat dia dinas. Ada 2 videonya. Ketika kami sedang menunggu dari hari Senin sampai hari ini, 9 hari belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Sedangkan adik saya itu polisi Kapolsek 31 tahun. Dia mengabdi sebagai polisi. Adikku itu tidak neko-neko. Anda tahu sendiri sudah viral, adik saya miskin. Dia tidak punya rumah yang mewah. Kenapa adik saya setelah meninggal kubur di bulan suci Ramadan perintah atasan supaya menguburkan sabung ayam adik saya kubur. Setelah kubur difitnah dengan bermacam-macam. Fitnah itu fitnah, bukan nyata. Tolong Pak, tolong. Saya minta keadilan adik saya. Saya minta diadili. Seadil-adilnya karena nyawa adik saya sudah tiada. Tolong. Jadi ibu datang sesudah 9 hari ya? Ya. Berapa? Hari pertama udah datang malamnya. Enggak, maksudnya sesudah 9 hari kok belum ada tersangka begitu kan? Padahal sudah ngaku yang menembak. Terus gimana dari anaknya, putrinya Pak Kapolsek mau ngomong apa silakan? Tahu kejadian penembakan apa yang ibu dengar? Katanya turun dari mobil ditembak, gimana deh? Yang kamu dengar apa? Saya memang di paling depan, Pak. Lalu saya keluar, saya langsung ditembak. Langsung ditembak gitu, begitu turun dari mobil. Begitu ya. Saya mau keadilan saya dari supaya saya. Tapi saya sudah meninggal masih fitnah, Pak. Fitnah soal apa? Setoran apapun itu, saya tidak peduli hal itu, Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah saya, Pak. Jadi ini untuk diketahui bahwa Hotman 911 tidak akan mencampuri apakah ada setoran
sebelumnya atau permainan uang di judi ayam tersebut, kami tidak akan masuk ke ranah sana. Nggak usah ada pihak-pihak yang ketakutan. Kami hanya memperjuangkan agar hukum diberlakukan, agar tersangka segera ditetapkan. Ya, mengenai tuduhan ada setoran, ada ini, kami tidak akan mencampuri. Kira-kira begitu. Oke. Yang kedua, dari ibu dari